Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga YouTube semua. Pagi ini kita akan membahas satu konten yang sangat menarik, membahas tentang ekspor satu komoditas yang lagi naik daun, primadona, dan sangat memiliki value yang tinggi. Apa itu komoditasnya? Kita akan bahas setelah intro yang satu ini. Berbagi ilmu, berbagi berkah, berbagi manfaat. Teman-teman, warga YouTube semua, komoditas produk yang akan kita bahas pagi ini adalah satu hal yang bisa dikatakan di sebagian lingkungan kita bisa jadi mungkin dianggap limbah seperti itu ya. Tapi di belahan bumi lain ternyata limbah ini menjadi satu berkah. Limbah ini adalah barang yang sangat dibutuhkan dan tidak lepas dari kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karenanya, produk ini juga sekarang dikenal dengan nama Black Gold from Indonesia. Emas hitam dari Indonesia. Gua akan coba review ya, gua akan coba buka, akan tunjukin ke teman-teman. Sebenarnya ini bukan satu barang yang baru ya. Bahkan mungkin kalau teman-teman googling ataupun mencari konten terkait tentang emas hitam dari Indonesia, akan keluar produk ini. Nah, ini gue udah buka. Produknya itu seperti ini teman-teman. Ini adalah arang dari tempurung kelapa. Gue buka ya. Nah, itu isinya seperti ini. Seperti ini. Arang ini dari bahan tempurung kelapa yang dibakar. Mungkin di sebagian daerah tempurung kelapa itu dibuang-buang ya, adalah limbah. Karena yang diambil intinya adalah daging kelapanya atau mungkin ya air kelapa muda atau santannya. Nah, adapun batoknya atau tempurungnya biasa mungkin dibuang. Tapi sekarang sudah menjadi satu bisnis yang sangat menjanjikan. Nanti gua akan nunjukin sama lu bagaimana proses produksinya dari mulai limbah batok tempurungnya sampai kemudian menjadi seperti ini. Nah, yang sekarang gue akan bahas adalah produk jadinya. Produk jadinya kalau di kita disebut briket. Briket arang tempurung kelapa. Nah, ini kelihatannya sepele. Kecil, hitam, hidup lagi. Nah, tapi di luar negeri, lo tahu ini dipakai sehari-hari untuk kebutuhan warga Timur Tengah. Dipakai buat shisha, buat argila, itu yang seperti rokok Arab. Tapi bukan hanya buat itu sebenarnya. Makanya dalam kemasannya ini sangat general sekali. Dia juga bisa dipakai untuk bukhur atau pewangi ruangan tradisional Arab. Itu juga menggunakan briket arang batok kelapa. Juga digunakan untuk barbeque, tapi dengan model yang berbeda. Dia modelnya untuk barbeque lebih besar, heksagonal. Kemudian juga dipakai bukan hanya di Arab sebenarnya. Bahkan ini sudah diekspor sampai ke Eropa,
ke Korea, ke Jepang. Ini menjadi bahan bakar utama yang sedang tren naik daun. Kenapa? Karena ternyata dari hasil penelitian, arang tempurung kelapa ini memiliki nilai pembakaran kalori yang sangat-sangat besar, mencapai 7.000 hingga 8.000 kilokalori per kilogramnya. Itu lebih tinggi daripada tingkat kepanasan batu bara sekalipun. Sehingga banyak juga sekarang industri-industri yang telah menggunakan pembakaran dengan arang tempurung kelapa. Sehingga kalau lo lihat daripada data Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri, permintaan ekspornya mencapai 18.000 kontainer per tahun. Lo tahu berapa 18.000 kontainer itu? Satu kontainernya yang 20 feet rata-rata 18 ton sampai 19 ton. Kalau yang 40 feet 25 sampai 26 ton. Tinggal dikali 18.000 kontainer permintaannya. Berapa ratus ribu ton yang diperlukan. Dan kabar baiknya adalah sumber utama daripada briket ini adanya di Indonesia. Karena Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia, yang memiliki perkebunan kelapa baik perorangan ataupun perkebunan perusahaan yang paling besar di dunia. Teman-teman warga YouTube semuanya, saya akan banyak mengulas beberapa konten-konten yang terkait dengan bisnis dan ekspor. Juga nanti akan ada konten-konten perjalanan yang ada bernilai manfaat di sana. Karena tujuan gua membuat konten-konten YouTube ini adalah ingin berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan berbagi berkah. Sehingga mungkin gua bukan yang paling pinter dalam hal ini. Gua bukan yang seorang eksportir yang telah melakukan ekspor produk sampai ribuan kontainer, bukan, tapi gue hanya ingin sedikit berbagi pengalaman, berbagi ilmu meskipun hanya sedikit, karena gue meyakini hadis Rasulullah SAW, khairun nas anfa'hum linnas. Orang yang terbaik adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, meskipun mungkin ya pengalaman ini sudah banyak yang membagikannya, tapi nggak ada salahnya. Gue pikir kalau gue bisa sharing ilmu, gue bisa sharing pengalaman, gue bisa sharing manfaat kepada teman-teman warga YouTube yang mungkin sebagiannya sudah kenal dengan gue dan sebagian belum kenal, sehingga gue pengen bisa sama-sama teman-teman bisa mengambil manfaat yang ada dalam konten-konten YouTube yang akan gua sering share di channel YouTube gua ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.